menyajikan data. 1. Menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 2. Menyajikan data dalam bentuk diagram gambar atau yang disebut dengan piktogram. 3. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. 4. Menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. 1. Menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Contoh, hasil ulangan matematika kelas 5 adalah sebagai berikut: 6, 8, 9, 7, 9, 7, 7, 9, 5, 9, 9, 9, 9, 8, 6, 6, 7, 8, 7, 8, 7. Caranya, data tersebut kita urutkan dari data yang terkecil. 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9. Jadi data tersebut ada 20. Nah, angka 5 ada 1, turusnya 1, banyak siswa, frekuensi tentu kita tulis 1. Yang kedua 6. 6 kita hitung, 6 ada 1, 2, 3. 6 ada 3, turusnya kita buat 3. Kemudian banyak siswa ada 3. 7, 7-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turusnya kita buat 6. Cara membuat turus, kalau sudah 5 harus kita ikat. 4, 5. Nah, di sini 6. Tulis 6. Kemudian 8. 1, 2, 3, 4. 8-nya ada 4, turusnya kita buat 4. Angkanya 4. Kemudian angka 9 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka 9 ada 6, turusnya kita buat 6. Ingat membuat turus, kalau sudah 4 yang kelimanya diikat, kemudian baru buat angka 6 satu lagi, jadi jumlahnya 6. Nah, inilah yang disebut dengan tabel frekuensi, tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk diagram gambar atau yang disebut dengan piktogram. Nah, dalam bentuk diagram gambar, satu ikon gambar mewakili satu siswa. Dari soal yang tadi, nilai 5 ada 1 orang, nilai 6 ada 3 orang, nilai 7 ada 6 orang, nilai 8 ada 4 orang, nilai 9 ada 6 orang. Jadi jumlahnya 20 siswa. Nah, inilah yang disebut dengan bentuk diagram gambar. Kita akan membuat garis horizontal dan garis vertikal. Garis horizontal ini adalah fakta atau data, sedangkan garis vertikal adalah jumlah atau frekuensi. Nah, kita buat skalanya, kemudian kita buat gambar batang. Nah, gambar batang 5, nilai ulangan 5 mewakili satu siswa. Kemudian kita arsir. Nilai ulangan 6 mewakili jumlah siswanya 3. Kita arsir. Kemudian nilai 7, ulangan 7 itu jumlah siswanya 6. Kita arsir. Kemudian nilai 8, jumlah siswanya 4, kita arsir. Nilai ulangan 9, jumlah siswanya 6, kita arsir. Jadi batang yang sudah diarsir ini adalah menggambarkan nilai ulangan
dari jumlah siswa. Inilah gambar diagram batang tentang nilai ulangan kelas 5. Keempat, menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Nah, dari data ulangan siswa kelas 5, kita akan membuat diagram garis. Yang pertama, kita buat garis horizontal. Ini adalah fakta atau data dari data. Kemudian garis vertikal ini adalah jumlah siswa atau frekuensi. Nah, kita akan membuat koordinat dari data dan frekuensi. Nilai 5 satu orang, titiknya di sini. Kemudian nilai 6 ada 3 orang di sini, titiknya. Kemudian 7 ada 6 orang di sini, titiknya. Kemudian 8, nilai 8 ada 4 orang di sini, titiknya. Nilai 9 ada 6 orang di sini, titiknya. Dari titik-titik sumbu koordinat ini kita hubungkan, kita tarik garis, kita hubungkan sampai yang terakhir. Nah, inilah diagram garis, gambar diagram garis tentang nilai ulangan siswa kelas 5. Yang kelima, menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, pertama yang kita buat adalah lingkaran. Lingkaran ini sama dengan 360 derajat. Dari data nilai ulangan siswa, nilai 5 banyak siswa 1, 6, 3, 7, 6, 8 ada 4 siswa, nilai 9 ada 6 siswa. Nah, jumlah siswanya ada 20. Untuk membuat diagram lingkaran dengan ukuran derajat, maka kita cari nilai 5 ada 1 orang, berarti 1/20 jumlah seluruhnya dikali 360 derajat, karena lingkaran itu 360 derajat, hasilnya 18 derajat. Kemudian nilai 6 ada 3 siswa, 3/20 dikali 360 derajat sama dengan 54 derajat. Nilai 7 itu sama dengan nilai 9, ada 6 orang, berarti kita cari satu kali saja. 6/20 dikali 360 sama dengan 108 derajat. Nilai 8 ada 4 siswa, 4/20 dikali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Nah, kita buat gambar diagram lingkaran berdasarkan derajat yang sudah kita cari tadi. Nilai 5 ada 18 derajat. Ini membentuk juring lingkaran. Kemudian nilai 6, nilai 6 itu banyak siswanya, 3/20 kali 360 sama dengan 54 derajat. Ini dia jurinya, 54 derajat. Nilai 7 itu ada 6 orang, 6/20 dikali 360 derajat, 108 derajat. Nah, kita buat juringnya 108 derajat. Kemudian nilai 9 juga 108 derajat karena jumlahnya sama. Nilai 8 ada 4 siswa, berarti 4/20 dikali 360 sama dengan 72 derajat. Nah, derajat ini kalau dijumlahkan seluruhnya adalah 360 derajat. Inilah gambar penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran yang berbentuk persentase. Nah, kalau persentase, satu lingkaran ini sama dengan 100%. Kita lihat nilai 5 ada 1 orang, berarti 1 per jumlah seluruhnya 20 dikali 100%, berarti ada 5%. Nilai 6 ada 3 orang, 3/20 dikali 100% sama dengan 15%. Nilai 7 ada 6 orang, 6/20 dikali 100% sama dengan 30%. Nah, nilai 7 dan nilai 9 itu sama, 6 orang, berarti 30%-nya ada 2 kali. 4/20 ini adalah nilai
8. Nilai 8 ada 4 orang, 4/20 dikali 100% sama dengan 20%. Kita buat gambarnya. Nah, 5% itu adalah nilai ulangan 5. Nilai 6 ada 15%, kemudian nilai 7 ada 30%, nilai 8 ada 20%, nilai 9 ada 30%. Nah, jumlah satu lingkaran ini adalah 100%. Demikianlah diagram lingkaran yang berbentuk persentase.